Jadi waktu aku kecil, aku pernah nginep di rumah saudara aku yang beneran perkampungan banget. Masih ada di Jawa Barat sih. Tapi pokoknya tempatnya tuh jauh banget dari kota. Bahkan kayak naik motor, jalannya sempit, terus jelek gitu. Pedalaman lah ya. Pedalaman. Jadi aku nginep di sana. Nah, di rumah saudara aku itu ada 2 sepupu, dua-duanya cewek. Namanya Rina sama Rini aja ya. Nah, si Rina ini kakaknya, si Rini itu adiknya. Waktu malam aku baru nyampe, si Rina sama Rini ini tuh ternyata mau ke pasar malam yang ada di 2 desa seberang desa dia. Jadi bukan di desa yang kamu bukan. tinggalin ya? Iya, jadi kayak harus nyebrang ke hutan dulu, ke desa 1, nyebrang lagi ke hutan, di desa 2 baru sampai. Berarti itu termasuk kota kan? Termasuk lebih kota. Lebih kota, lebih rame gitu daripada desanya. Akhirnya karena aku nggak ada teman lagi, ikutlah. Kita tuh naik motor. Nah, bertiga. Karena namanya juga di kampung gitu kan. Terus jalannya tuh emang jelek banget. Pelan-pelan lah nyetirnya si Kak Rina ini. Dia pas pertama nyebrangin hutan, nyebrangin desa pertama. Ya suasananya gelap aja gitu, kayak jalannya jelek. Tunggu, ini sekitar jam berapa? Ini tuh sekitar abis maghrib. Jadi kan pasar malamnya tuh udah ada gitu kan. Perjalanannya tuh nggak lama sebenarnya, setengah jam aja. Kita sampai tuh di pasar malam. Pokoknya perjalanan tuh lancar. Tapi yang jelas emang sepi dan menurut aku sih aku takut. Tapi mungkin buat orang sana itu udah biasa. Hal biasa gitu. Pas sampai di pasar malam ramai gitu, kayak banyak permainan sama aja kayak di Bandung gitu. Banyak jajanan gitu-gitu. Nah udah gitu kita enjoy tuh main sampai jam 9 kurang gitu. Akhirnya kita pulang karena takut kemalaman juga. Balik lagi kita bonceng bertiga, di depan Karina, di tengah itu Rini, di belakangnya aku, karena Rini tuh masih kecil. Di perjalanan pulang, waktu dari desa kedua ke desa pertama tuh kan melewati hutan. Nah di hutan ini tuh suasananya masih sama persis kayak yang tadi. Tapi si Rini ini tiba-tiba bilang, kata mama di desa kedua ini baru ada yang meninggal. Nah Rini tuh tiba-tiba nyeplak aja gitu. Terus kata kakaknya, hush, udah di rumah aja ngobrolnya, di sini berdoa aja. Tapi di situ kan aku jadi takut ya. Ditambah lagi aku emang penakut. Di perjalanan tuh si Karin itu bener-bener kayak lebih ngebut, padahal jalannya tuh rusak, motornya tuh kegoyang-goyang gitu. Akhirnya Karin itu bilang kayak Allahu Akbar gitu. Nah terus dia berhenti. Waktu aku lihat ke depan, cuman aku tahu ada yang nggak beres karena vibesnya tuh aneh. Ditambah lagi kayak ada angin yang kenceng. Nah waktu anginnya berhenti, pohon-pohonnya baru goyang. Jadi kayak aneh gitu loh. Oh jadi kayak anginnya berhenti dulu. Iya, angin dulu kencang. Baru pohonnya bergoyang. Terus waktu anginnya berhenti, baru pohonnya goyang. Nah dari situ kayak aku takut, tapi Karina juga takut, dan Rini apalagi gitu. Jadi di situ kita cuma berdoa. Akhirnya waktu kita lanjutin perjalanan, ngelewatin yang masih ada bayangan di atas itu, tiba-tiba tuh kayak kanan kirinya tuh kan emang pohon hama kebun gitu ya. Waktu aku ngelihat kayak ke kanan ke kiri gitu, kayak ada yang berdiri gitu ngejejer, beneran kayak jadi gerbang buat kita pulang gitu. Jadi kayak berjejer gitu. Tapi tuh bayangan doang. Dan warnanya hitam. Warnanya hitam, tapi kayak siluetnya tuh kayak badan manusia, jelas gitu. Kayak poci gitu. Tapi jelas. Maksudnya kan kondisinya lagi malam gelap, juga. Tapi jelas di depannya itu sorot motornya tuh kayak menyorot ke satu sosok yang besar banget di depan. Posisinya emang udah deket ke desa pertama gitu kan. Jadi kayak hitam besar tinggi, dan badannya tuh setengah pohon tuh masih badannya gitu. Kalau kita ngeliat ke atas, akhirnya kayak kita tuh teriak. Terus Karina tuh nyuruh kita turun gitu kan. Nah terus malah disuruh lari. Karena rumah warga udah dekat gitu ceritanya. Pokoknya Karina bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah sama Rina turun, terus kita lari. Sebelum kita kayak ke rumah warga tuh emang kayak lagi ada yang ngeronda gitu ngumpul. Terus motornya gimana? Motornya ditinggalin. Yang waktu ada orang-orang yang ngeronda itu kayak ngebantuin gitu buat udah nggak ada apa-apa gitu segala macam. Akhirnya ya udahlah kita pulang. Sebertiga lagi nih kita pulang. Kan desa kedua ini ke desa pertama, terus ke hutan lagi dong kita buat nyampe ke desa kita. Nah waktu di hutan yang kedua ini untungnya nggak ada apa-apa, karena kita benar-benar full doa banget. Nah udah sampai ke rumah, ini yang pertama nangis dan cerita ke ibunya. Dia bilang kok banyak penampakan gitu kan, maksudnya kayak dia ngerengek ke ibunya, ngelihat ini segala macam, diceritain lah pokoknya dari A sampai Z-nya. Nah udah gitu ibunya bilang, tapi besokannya gitu ceritanya, kalau misalnya emang ada yang baru meninggal, dan yang meninggalnya itu katanya cewek lagi hamil, dan
dia meninggal gitu. Alasannya? Jadi alasannya kayak nggak ada yang tahu, tapi yang jelas rumor ada kejadian yang aneh gitu sama si cewek itu meninggal tuh kayak nggak wajar gitu. Nah entah ada kaitannya atau enggak, cuman yang jelas semenjak ada cewek yang meninggal itu banyak warga yang nggak berani keluar setelah maghrib. Tapi ibunya tuh maksudnya kayak emang mereka orang situ, harusnya mereka nggak takut sama hal kayak gitu. Makanya ngizinin kita buat pergi ke pasar malam. Ketahuinya kita malah kejebak sama hal-hal kayak gitu. Jadi sejak saat itu Rina sama Rini tuh nggak berani keluar maghrib kecuali bareng orang tuanya. Dan sampai keadaannya balik normal, ternyata kayak emang ada sesuatu yang aneh dari mayat si ceweknya ini katanya. Terus dipanggil ustadz segala macam sampai akhirnya balik lagi normal sih.